Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Bank Sampah Digital Kampus sebagai solusi inovatif pengelolaan sampah berbasis entrepreneurial mindset. Oke, untuk pertama akan saya perkenalkan. Oke, Uli, perkenalkan. Eh, Perkenalkan nama aku Sri Mulyati Maharani Oke, sebagai Terus? pemateri dua. Oke, Eh, terus dapat. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dafa Arianda sebagai pemateri 3. Oke, kami akan menjelaskan em, materi ini, lalu kami akan memberikan solusi inovatif dan juga kami akan memberikan bagaimana cara kita mengimplementasi ide tersebut. Oke, kita akan dimulai dengan latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Dava. Mana? Oke, tolong itukan ke latar belakang ya. oh, Latar belakang, permasalahan sampah masih menjadi isu penting di lingkungan kampus, terutama di kampus Telkom University. Aktivitas mahasiswa menghasilkan banyak sampah plastik dan kertas yang belum dikelola secara optimal. Kurangnya kesadaran memilih sampah menyebabkan penumpukan sampah dan menurunnya kualitas lingkungan kampus. Sampah sebenarnya memiliki potensi nilai ekonomi yang bagus apabila dikelola dengan baik dan benar. dia ngomong Hal gitu. ini bisa membuat peluang inovasi berbasis kewirausahaan yang relevan dengan bidang desain produk, yaitu merancang sistem layanan dan pengalaman penggunaan yang solutif dan berkelanjutan. Oke, berikut adalah daftar isi dari presentasi kami, yaitu pertama rumusan masalah, kedua tujuan penulisan, ketiga solusi dan inovasi, keempat implementasi ide, dan yang terakhir adalah keterkaitan dengan entrepreneurial mindset dan kesimpulan. Oke, lanjut. Eh, Oke, yang selanjutnya, rumusan tuh masalah. rumusan kamu. Rum- Udah. Rumusan masalah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada tiga, yaitu bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lingkungan kampus, bagaimana merancang solusi inovatif pengelolaan sampah berbasis kemahasiswaan, dan juga bagaimana penerapan entrepreneurial mindset dalam solusi yang diusulkan. Lanjut. Nah, yang selanjutnya tuh tujuan penulisan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pengolahan sampah di lingkungan kampus. Yang kedua, mengusulkan solusi inovatif berupa bank sampah digital kampus. Yang ketiga, menjelaskan penerapan entrepreneurial mindset dalam pengolahan sampah. Hmm, Oke. Terus yang selanjutnya, Berikut adalah eh, solusi selu- dan inovasi yang diberikan dari semua ketiga anggota kelompok. Yang pertama dari Uli, silakan. menurut aku, dampak sampah bukan hanya menjadi permasalahan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dan sistem pengolahan yang belum optimal. Sampah sering dianggap tidak bernilai, padahal selalu berdekatan dengan kreatif dan kewirausahaan sampah. Memiliki potensi untuk diolah menjadi sesuatu yang bernilai guna dan ekonomi. Selagi sebagai mahasiswa desain produk, permasalahan sampah perlu disikapi melalui perencanaan sistem, layanan, dan pengalaman penggunaan yang inovatif dengan dukungan teknologi digital, sehingga pengolahan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang.
Selanjutnya akan materi yang dibawa oleh Nagano. Menurut saya ingin membuat solusi untuk sampah organik dalam lingkungan kampus, terutama dedaunan kering dan juga ranting kecil yang seringkali mengganggu dan merusak estetika dalam lingkungan kampus. Saya ingin mengusulkan berupa mesin filtralisasi pada sampah organik dan mengolahnya menjadi hal yang lebih baik. Saya akan berikan contoh contoh dedaunan dan ranting kecil yang dimasukkan ke mesin filterisasi dan diolah menjadi brisket brisket bioarang yang bisa menjadi alternatif bahan bakar yang hemat dan juga ramah lingkungan. Oke, lanjut. Kalau dari saya, menurut saya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dan efektivitas pengelolaan sampah. Inovasi yang dapat diterapkan antara lain penggunaan aplikasi bank sampah digital yang memungkinkan mahasiswa menabung sampah, melihat saldo poin, serta menukar poin dengan uang, pulsa, atau voucher kebutuhan kampus. Selain itu, penerapan QR Code pada setiap drop poin sampah dapat mempermudah proses pencatatan tanpa harus dilakukan secara manual. Oke, mari kita lanjut ke implementasi ide dimulai dengan Wih. Eh, Alur implementasinya dimulai dari mahasiswa yang memilah sampah, lalu menyetorkannya ke unit bank sampah, sampai di Ini Mbak titik Bintang. bank dan dicatat secara digital melalui sistem atau aplikasi. Kemudian pengguna memperoleh poin sebagai reward. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan voucher kantin, alat tulis, atau insentif insentif lainnya. Dari sisi desain produk, fokus diberikan kepada kemudahan pengguna, kejelasan visual, serta pengalaman pengguna agar dapat membentuk kebiasaan baru dan pengolahan sampah. Baik, selanjutnya. Oke. Cara implementasi ide yang saya usulkan adalah mahasiswa atau pekerja yang menemukan sampah dedaunan atau ranting bisa dimasukkan ke alat filtralisasi dan pengolahan. Saat dimasukkan ke alat, sampah organik itu akan dianalisis jenis sampah dan kemana sampah itu akan disalurkan. Jika sudah, dedaunan dan kayu itu bisa menjadi bioarang yang bisa disebut sebagai bahan bakar alternatif yang hemat biaya dan ramah lingkungan. Oke, lanjut. Lanjut. Me- Kalau saya, implementasi bank sampah digital di kampus dapat dimulai dari tahap sosialisasi kepada mahasiswa dan sivitas akademika melalui media sosial, poster, dan kegiatan kampus. Selanjutnya, kampus menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat pemilahan sampah, tim pengelola, serta aplikasi atau platform digital yang mudah diakses. Mahasiswa dapat menyetor sampah anorganik yang telah dipilah ke drop point. Kemudian data setoran dicatat secara digital, sampah yang terkumpul disalurkan ke mitra daur ulang atau diolah oleh unit kewirausahaan kampus. Hasil penjualan sampah atau produk daur ulang dikelola secara transparan dan sebagian dapat digunakan sebagai insentif bagi mahasiswa operasional bank serta sampah serta kegiatan lingkungan di kampus. Oke. Mari kita lanjut ke keterkaitan dengan entrepreneurial mindset dan kesimpulan. Oke. Solusinya tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi sejalan dengan prinsip entrepreneurial mindset dan peran mahasiswa desain produk sebagai perancang solusi inovatif. Baik, selanjutnya. Untuk saya, mengolah daun kering menjadi brisket bioarang itu tidak hanya menjadi urusan teknik lingkungan, tetapi merupakan peluang besar desain merupakan peluang desain yang besar karena bisa mengubah stigmata orang lain terhadap sampah arang yang kotor menjadi produk gaya hidup yang bernilai tinggi. Oke, lanjut. Lanjut.
Bank sampah digital sangat berkaitan dengan entrepreneurial mindset karena mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berorientasi pada solusi. Mahasiswa dilatih melihat sampah bukan sebagai limbah, tetapi sebagai peluang usaha yang memiliki nilai ekonomi. Proses pengelolaan bank sampah juga melatih kemampuan manajemen, pengambilan risiko, kerja sama tim, serta pemanfaat teknologi dalam menciptakan nilai tambah. Eh, jadi kesimpulannya adalah untuk saat ini permasalahan bank sampah digital dalam lingkungan kampus itu masih masih belum menemukan titik cerahnya dikarenakan mungkin ide dari orang lain atau mahasiswa yang mungkin masih belum jelas dan juga belum belum memiliki nilai positif. Mungkin dari kami itu yang bisa kami berikan seperti solusi dan implementasi idenya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.